Hai teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel ini. Untuk video kali ini, saya mau cerita tentang hubungan spesial antara Pak RT dan Bu Lurah. Hubungan yang dilakukan secara sembunyi-bunyi, karena keduanya sudah sama-sama mempunyai keluarga. Sampai akhirnya, suami Bu Lurah mengetahui, dan suami ini marah besar. Namun anehnya, dia nggak mau menceraikan istrinya. Tapi ironinya, Bu Lurah tetap menjalani hubungan spesial sama Pak RT. Tapi persoalan antara Pak RT dan istrinya belum juga beres. Pak RT nggak mau menceraikan istrinya karena dia lebih mencintai istrinya ketimbang Bu Lurah. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk kita langsung simak ceritanya. Panggil saja namaku Irwan, usia 36 tahun yang notabene sebagai wira swasta. Aku memiliki usaha isi ulang air mineral di rumah. Menjadi ketua RT itu selalu serba salah. Maunya warga harus serba bisa, serba cepat dan siap 24 jam. Terutama dalam masalah pelayanan. Sedikit saja melakukan kesalahan, pasti dituduh sebagai RT yang gak becus, gak bisa kerja. Pokoknya komennya selalu nyakitin hati. Mereka pikir ketua RT itu manusia sempurna. Fatalnya mereka mengira jadi ketua RT itu dapat gaji dan gajinya gede. Masih mending anggapan mereka benar. Ketua RT itu dapat gaji gede. Ketika warga komplain, aku gak terlalu susah karena sebanding antara gaji dan omelan warga. Hal itulah yang membuatku kadang ingin menyerah. Benar-benar gak kuat, mau mengundurkan diri, tapi bingung juga kalau sampai itu aku lakukan. Gak ada yang mau ganti. Gimana ada yang mau ganti kalau kenyataannya menjadi ketua RT itu hanya kerja bakti saja, alias gak dapat upah, meski statusnya sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan. Masih beruntung ada Bu Ningsih, Bu Lurah, yang setiap saat mau menyemangatiku, selalu membesarkan hatiku, hingga aku merasa ada kawan dan masih mau bertahan jadi ketua RT, meski sebenarnya sudah gak ikhlas. Jujur, yang bikin aku selalu mengikuti apa yang dikatakan Bu Lurah adalah karena dia cantik. Kalau ngobrol sama Bu Lurah, selalu membuatku lupa waktu. Bukan masalah omongannya yang penting, melainkan bisa menikmati kecantikannya yang gak pernah bikin bosan mata. Aku seperti terbius dengan kecantikannya. Ini wajar, sekalipun aku sudah beristri. Lelaki normal mana yang gak tertarik sama Bu Lurah? Sudah cantik, baik hati, pejabat lagi. Coba seandainya kami masih sama-sama lajang, sudah pasti aku PDKT dan aku pacarin dia. Hehe. Suatu hari, aku berdatang ke kantor kelurahan. Aku mau komplain mengenai data warga penerima bantuan uang dari pemerintah. Karena ada beberapa wargaku yang tidak masuk dalam data, padahal keadaan mereka sangat layak mendapatkan bantuan itu. Aku gak mau kalau dituduh telah membuat data secara serampangan. Mereka pasti akan menuduh aku telah memilih-milih dan mengklaim jika yang dapat bantuan hanya keluargaku saja. Padahal dari data yang ada di tanganku, satu pun gak ada nama warga dari pihak keluargaku. Namun itu gak menjamin bagi mereka yang gak bertanggung jawab. Pasti akan menyebarkan isu, karena itu sering terjadi. Bukan masalah aku harus disalahkan, tapi aku hanya merasa gak enak sama warga yang layak dapat bantuan tapi gak masuk dalam daftar. Selain itu, aku gak mau bantuan yang disalurkan ke wargaku salah sasaran. Tapi komplainku sia-sia. Menurut Pak Sari, data itu yang bikin bukan pihak kelurahan, melainkan dari pihak dinas sosial kota. Kendati kenyataannya seperti itu, tetap saja aku kecewa. Aku sudah bisa membayangkan konsekuensi macam apa yang harus aku terima. Yakni, aku akan menerima cibiran dan sumpah serapah warga di belakangku. Tapi aku pasrah, sekalipun harus jadi kambing hitam. Dan aku bermaksud hendak meninggalkan kantor kelurahan. Namun dari dalam ruangannya,
Bu Ningsih, Bu Lurah memanggilku. Perempuan cantik itu menyuruhku masuk ke ruang kerjanya. Dengan langkah agak lunglai, karena masalah data warga yang menerima bantuan, membuat aku merasa gak tertarik dengan panggilan Bu Lurah. Padahal beberapa hari yang lalu, setiap ke kantor Lurah, selalu berharap Bu Lurah mengajakku ngobrol di ruang kerjanya. Sepertinya Bu Ningsih sudah tahu persoalan yang aku hadapi. Pasti dia dengar pembicaraanku tadi bersama Pak Sari. Benar juga, Bu Lurah langsung tanya, berapa jumlah wargaku yang miskin yang namanya tidak masuk dalam daftar bantuan. Dan sungguh aku kaget lantaran sulit percaya Bu Lurah hendak memberi uang kepada warga miskin itu sebagai gantinya. Jumlahnya ada 5 orang dan sesuai jumlah nominal bantuan adalah 500.000 per orang. 500.000 kali 5 orang warga. Wah, lumayan banyak juga tuh, batinku dalam hati. Namun siapa sangka, jika kebaikan Bu Lurah ada pamrihnya. Dia meminta aku untuk menemuinya di sebuah tempat yang ketika aku mendengar nama tempat itu, aku dihinggapi tanda tanya besar. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya jika Bu Lurah menyuruhku menyusulnya di sebuah hotel? Sebenarnya aku sudah tahu apa tujuannya, karena sudah sejak dari kemarin perempuan itu sudah sering ngajak ngobrol masalah pribadi, masalah hubungannya sama suami, sampai masalah yang berkaitan dengan privasi seorang wanita. Namun begitu, meski ragu-ragu, aku datang juga ke tempat itu. Sumpah, aku benar-benar gak bisa berpikir menggunakan akal sehat. Bu Ningsih langsung mengajak aku masuk kamar. Memang mulanya kami hanya ngobrol apa saja tanpa ada tujuan. Sampai pada keadaan kami sama-sama kehabisan bahan obrolan. Mendadak Bu Lurah mengatakan secara gamblang, dia menyukaiku. Terus terang saja, aku kaget setengah mati, merasa ada yang gak beres di alat pendengaranku. Sampai aku menyuruh perempuan itu untuk mengulangi ucapannya. Aku cinta kamu, katanya, terdengar tegas dan lugas. Seketika, hatiku dipenuhi bunga-bunga yang indah. Merasa diri ini menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Betapa tidak, wanita secantik Bu Lurah suka sama aku. Bagiku, itu sangat mustahil. Singkat cerita, saat itu, aku gak bisa menolak keinginannya Bu Lurah. Semua berlangsung begitu saja di dalam situ. Aku sempat melihat Bu Lurah nampak tersenyum bahagia, layaknya orang yang habis meneguk air setelah sekian lama menahan dahaga. Dan kejadian itu adalah awal dari hubungan kami. Semua masih berlanjut dan berjalan dengan aman-aman saja. Kami selalu menjaga hubungan ini sebaik mungkin, karena kami sama-sama gak mau pasangan kami tahu dan akhirnya mereka tersakiti. Inilah naluriah orang yang mengkhianati pasangannya. Gak mau menyakiti hati pasangan, tapi kelakuan bermain di belakang. Setiap saat, setiap ada waktu, kami selalu melepas rindu dengan terus bertemu dan bercinta. Bu Lurah bukan hanya nembokin bantuan uang kepada wargaku yang miskin. Bahkan aku sendiri juga sering dapat bantuan darinya. Namun statusnya, bantuannya beda, yakni bantuan kepada pilnya yang sudah memberikan solusi hidup baginya, memberi kebahagiaan, dan bisa semangat lagi dalam menjalani hidup. Dan memang gak munafik, entah itu pria atau wanita, ketika keinginannya sudah mengecewakan, mereka rela mengeluarkan uang seberapapun demi membeli kebahagiaan itu. Walaupun kebahagiaan itu ada di luar rumah. Namun serapi apapun kami bermain, tetap saja ketahuan. Suaminya Bu Lurah tahu hubungan kami. Entah siapa yang kasih tahu, suami Bu Lurah melabrakku ke rumah. Jelas aku malu, karena banyak wargaku yang tahu. Yang kasihan itu istriku.
Dia sebenarnya nggak percaya dengan kelakuanku, tapi semua bukti telah menguatkan hingga aku pergi dari rumah dengan membawa perasaan malu. Tapi anehnya, suatu saat Bu Lurah menghubungiku. Dia bilang kangen dan mau ketemu. Saat itu aku masih dalam pelarian, tapi dengan terpaksa aku kasih tahu alamat ke Bu Lurah. Nekat, Bu Lurah datang ke tempatku dan dia cerita semuanya tentang suaminya, termasuk tentang suaminya yang gak mau menceraikan dirinya. Hal itu yang menyebabkan Bu Ningsih mencariku untuk melanjutkan hubungan. Karena ketika suaminya menyuruhnya memilih antara aku dan suaminya, Bu Lurah memilihku. Hubungan itu masih saja berjalan sampai kini. Bu Lurah juga aku sebenarnya ingin menyudahi, namun gak semudah di ucapan. Dan akhirnya kami memasrahkan kepada waktu, biar dia yang menentukan akan seperti apa ending dari kisah ini. Yang jelas, aku merasa paling bersalah sama istriku. Dia tetap diam dan sabar menyaksikan kelakuanku. Hanya dia pernah ngomong sama aku begini, jika kamu sudah menganggap kelakuanmu ada sebuah kesalahan dan aku masih saja bertahan bersamamu, karena aku masih berharap kesalahanmu itu akan menyadarkanmu bahwa dirimu punya keluarga yang gak siap menerima resiko dari perbuatanmu. Dan yang paling aku sesalkan, semua manusia memang gak lepas dari dosa. Tapi kenapa dosaku semacam ini melukai hati istri? Aku khawatir jika sampai istriku mendoakanku yang jelek karena dia sedang teraniaya. Bukankah dosa orang terniaya selalu terkabulkan? Entahlah. Yang pasti aku sudah minta maaf. Aku sudah mengakui kesalahan. Moga-moga istriku masih bisa menerimaku dengan apa adanya.